Beliau merupakan kelahiran Duri 11 Desember 1979 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 115 Kota Balikpapan. Beliau menekuni seni rupa sejak 1998 serta aktif berpameran dan juga mengajar di bidang seni rupa. Gitu. Oke, biar lebih semangat dan bervariatif Bapak Ibu ya, kita buka kegiatannya dengan pantun. Ada bunga, ada ilalang. Bunga bertumbuh disirami air. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih telah berkenan hadir. Oke, karena di sini sudah ada pemateri kita Pak Paul, gitu ya. Sebelum saya serahkan kepada beliau untuk memaparkan materinya terkait seberapa penting sih branding itu, dan mungkin nanti juga akan saya lanjutkan dengan upaya branding. Jadi branding itu mungkin tidak hanya sekedar logo saja, karena tadi sudah disampaikan oleh Ketua Inkubator Bisnis bahwa semua mitra kita hampir memiliki logo ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sudah memiliki NIB, ada juga yang sudah memiliki hak merek, hak cipta, meskipun mungkin masih minim kuotanya gitu ya, tapi setelah hari ini diharapkan nanti akan bertambah seperti itu. Oke, sebelum materi dibawakan oleh Pak Paul, saya kasih satu pantun lagi. Petiklah mangga dengan galang, makan salad tercampur acar. Izinkan saya ucapkan bismillah, semoga acara kita berlangsung dengan lancar. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan Pak Paul untuk menyampaikan materinya. Terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya. Nama saya Paul Siregar dan memang saya aktif untuk penguatan branding ya di Loh Jinawi Borneo, dan Loh Jinawi Borneo bagian dari Loh Jinawi yang ada kantor pusat kita di Malang dan di Jakarta. Nah, ini salah satu bisa dilihat ya teman-teman bagaimana pentingnya branding ya, bahwa bicara branding tidak cuma bicara logo saja ya, itu hanya bagian kecil ya dari branding jauh lebih besar. Jadi bisa dilihat bagaimana kami bergelut gitu ya di dunia yang visual ya. Dan ini banyak sekali melibatkan ilmu-ilmu lainnya, ilmu disiplin lainnya. Jadi tidak cuma bicara logo saja gitu ya. Bahkan kalau misalnya di seni rupa logo itu kan selain warna ada garis, juga kita berbicara sampai ke psikologis. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kita jaga karena mungkin juga cuaca ini juga dan semoga ada yang menyusul ya teman-teman yang lain yang mungkin berhalangan. Tapi di sini semua memang pebisnis ya bapak ibu ya, atau baru mulai bisnis atau sudah seperti apa ya? Iya, mungkin tadi ini ada usaha yang sudah ada tahap awal, ada tahap bertumbuh Bapak. Oh siap. Ya, jadi untuk sekarang ada 15 mitra, namun dari 15 mitra itu yang terdaftar kemarin ada 51 peserta. Ya, mungkin memang kita soalnya mengisi Google Form, menyediakan Google Form untuk pengisian kebersediaan hadir, namun mungkin karena kendala yang sudah kami bisa. Ya. Jadi sebelum saya mulai ke materi, banyak teman-teman dan di luar sana itu
Nggak bisa begitu teman-teman ya. Jadi semua terkait dengan branding, marketing, sales itu nggak bisa dipisahkan dan itu akan terus berebutan. Nah, jadi kalau branding itu nggak begitu penting, nah terus apa yang mau dijual gitu ya? Branding itu identitas gitu ya. Terus kalau nggak ada yang dijual terus gimana dong gitu ya? Nah, jadi kita langsung next. Nah, branding itu tadi apa ya kan? Brand itu brand itu adalah kata kerja brand tambah image. Jadi itu proses bagaimana citra kita itu dilihat oleh orang. Nah, selain kita misalnya secara manusiawi, tapi kita juga akan diingat orang, wajahnya seperti apa, perawakannya seperti apa, posturnya seperti apa, itu pentingnya Bapak Ibu. Apalagi kalau kita ngomong jualan produk kita, misalnya kita jualan tahu goreng kita visualnya seperti apa, ada yang kotak, ada yang segitiga. Nah itu kita pikirkan kemasannya lagi, mau ditaruh di mana, nah, itu. Atau yang jualan kaos, mau merek dagangnya apa, nanti packingnya gimana, itu penting. Oke. Nah, branding itu kalau katanya Jeff Bezos ya, saya artikan aja di Indonesia bahwa itu sama seperti misalnya kita ada di ruangan seperti ini, lalu saya keluar dari ruangan ini, Bapak Ibu mungkin barusan mengenal, pasti di dalam benak Bapak Ibu timbul suatu pemikiran, Bapak tadi itu ngomong apa sih? Kurang menarik omongannya, gundul gitu kan? Itu semua terserah Bapak Ibu, pikiran-pikiran itu yang dimaksud dengan gampangnya branding adalah musik. Produk kita itu bagaimana ditangkap kesannya oleh orang lain, bagaimana diri kita ditangkap kesan kita oleh orang lain. Dan di sini kalau kita ngomong bisnis, bagaimana produk kita sampai di konsumen. Dan pentingnya bagaimana beberapa produk itu berhasil sampai masuk di alam bawah sadar. Bapak Ibu percaya nggak? Kita ini sudah dengan ditopang oleh media. Ada nggak yang kurang dari sejam sekarang bermain sosmed? Sampai nggak ada kayaknya. Ada nggak yang tidak nonton TV atau hiburan? Itu semua itu saluran-saluran untuk bagaimana melakukan branding, dan itu mahal ya, biayanya mahal. Itu agar branding bisa masuk sampai ke alam bawah sadar. Kayak contoh misalnya begitu, itu kan semua. Bahkan anak-anak kita itu dengan musik banyak itu langsung connect. Benar nggak Bapak Ibu ya? Nah itu branding itu bahan gosip. Jadi branding itu bukan cuma logo, kemasan, tetapi bagaimana semua ini adalah proses ya. Jadi kalau sederhananya Bapak Ibu ya, proses kita membangun branding itu kayak kita main bola ya, kita pantulkan. Nah, logo atau produk kita itu seperti bola kita pantulkan, tapi proses melemparkan bola itulah branding itu sendiri. Karena sekali lagi brand plus image. Jadi ini sebuah kegiatan proses. Yang jelas ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin dalam kegiatan sehari-hari pesan kopi. Ini bisa jadi merek dan ini bisa dilegalkan gitu ya. Mudah sekali ingat dan hampir semua orang mengucapkan yang benar ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya. Nah, ada yang tahu ini? Ada yang pernah tahu ini di Jawa cukup banyak ya. Nelongso. Agak unik ini. Nelongso. Nah, kenapa
ayam goreng Nolongso. Padahal ini ya agak negatif gitu ya. Nolongso ternyata pembidiknya mahasiswa yang memang Nolongso kalau di akhir bulan. Makanya dia mencoba menggambarkan Nolongso. Nah, tapi di sini ada triknya. Bapak Ibu sadar nggak? Dia jualan ayam goreng, tapi gambarnya apa? Nah, ini uniknya. Produk Nolongso ini di Jawa masuk ya. Oke, berikutnya. Nah, narasi atau storytelling nggak penting. Oke, next. Nah, narasi ini penting ya, storytelling. Jadi bagaimana kayak misalnya zaman dulu itu kan kayak ada brand-brand besar ya. Sekarang juga misalnya kayak Apple dan Android ya, itu mereka kuat sekali membangun narasi ya, bahkan membangun ekosistem ya. Itu semua intinya demi jualan. Narasi di sini penting, storytelling. Jadi bagaimana misalnya, ada soto rawon ini sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Nah itu cerita itu dibangun, penting itu Bapak Ibu. Begitu pula produk kita ya. Oke, next. Nah, jadi bagaimana produk kita tuh memiliki nilai transaksinya, itu penting. Jadi misalnya kayak jualan ayam geprek di sana. Apa yang membuat itu sudah dikenal? Oke, next. Nah, kayak gini lah. Misalnya kalau Bapak Ibu produknya cuma belilah ayam goreng, crispy, enak, bla bla bla. Ini di luar sana banyak sekali yang seperti ini. Terus mau bagaimana? Nah, kita agak bombastis, nggak apa-apa. Ayam goreng kami, KFC lewat. Dan bisa dengan ada videonya mungkin tambahkan gitu ya, makan 2 kali dapat potongan harga, dapat cashback ini bla bla bla, bawa teman, itu banyak trik. Dan di Jawa itu sangat luar biasa ya. Ayam geprek itu beberapa sampai berani mereka menggratiskan ya untuk cashback selama berada di gerai itu. Oke, next. Nah, tagline tadi penting ya. Ini bagian dari storytelling Bapak Ibu. Misalnya kita tadi ya, Indomie, seleraku. Nah, ini untuk cepat Indomie ya, McD. Nah, ini tagline penting untuk menambah kuat branding kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, next. Visual tadi, next. Nah, ini salah satu sekilas saja ya, bagaimana logo dan kemasan itu bagian dari branding, tetapi itu bukan segala-galanya ya, karena ada banyak elemen lain Bapak Ibu ya, selain logo dan kemasan tadi, dan bahkan sampai misalnya kita bicara tampilan ya, sampai hal kecil, nota, terus semua yang melekat di usaha kita itu harus senada dengan brand yang ingin kita ciptakan. Oke, next. Nah, ini salah satu brand paling kuat ya di dunia Bapak Ibu ya. Emang keren sih ya, keren dalam artian dia penggarap visualnya sangat serius ya. Dia gabung milih warna kuning, milih warna oranye, dan ini banyak ditiru ya, banyak ditiru secara visual dan juga gerainya, tampilannya, bahkan menunya diciptakan bisa, tapi dia tetap besar. Berarti kan ada sesuatu yang membuat dia tetap besar. Diciplak ini dibaca, bahkan dia silakan baca, tapi sampai sekarang enggak pembacanya, enggak sebesar dia. Oke, next. Nah, ini klien-klien kami ya, yang kami tangani banyak bisa dilihat. Oke, next. Nah, ini juga kami menangani sampai ke kemasannya. UMKM juga banyak dan kami juga menangani perusahaan besar gitu ya. Oke, next. Nah, ini salah satu stick yang ini sekarang merajalela di Jawa ya, dan setahu saya sudah ekspansi sampai ke Sumatera.
dan suatu saat Bapak Ibu mungkin ya kita berharap seperti ini nanti usahanya gitu ya. Oke, next. Nah ini WM Geprek ini juga menarik sekali. Brand ini sangat kuat dan memang mendekati kampus dan menyasar mahasiswa. Sekarang mau buka cabang yang kelima di Malang. Saya baru dari sana kemarin, ini keren sekali. Bagaimana brand itu diciptakan supaya akrab. Oke, next. Nah ini juga oke, next. Nah interaksi penting ya. Next. Oke, next. Nah, tetapi semua Bapak Ibu ya, kalau apakah yang kita usahakan membangun brand, produk, bla bla bla, kalau tidak dilakukan dengan konsisten dan konsisten, kayaknya sulit. Brand A, tahu-tahu cuma 2-3 hari, 2-3 bulan, ganti lagi, brand B, ganti lagi, kayaknya berat itu seperti itu. Konsistensi itu. Oke, next. Nah, jadi kami ya, ini tim kami juga membuat kelas mentoring ya, pelatihan. Dan ya dengan pengalaman yang sudah cukup lama dengan mentor-mentor yang ada, silakan saja kalau ada yang berminat. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan? Diambil dari akronim dari sambal dan mandai, akhirnya sandai. Itu bisa saja diposisikan adalah sebenarnya bisa kalau makanan itu semuanya harusnya bisa ya Pak ya. Tapi kita tetap harus mempunyai segmentasi pasar. Itu yang menetapkan adalah tim. Posisikan sandai itu untuk siapa? Meskipun untuk mahasiswa pun oke. Tapi ketika kamu kuatkan positioningnya adalah khas oleh-oleh Balikpapan, mau tidak mau itu akan narasinya teman-teman itu akan mempengaruhi sesuai dengan tagline-nya, gitu. Jadi di Google Pak, di Google. Ini sudah dicontohkan, tolong masuk di mana deh untuk mencari ChatGPT. Sebenarnya ChatGPT ini tidak hanya di Google ya Pak. Kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang sudah sih kayaknya mahasiswa, di Canva itu ada juga penyedia jasa untuk membuat narasi. Ini sebenarnya tidak wajib kalau Bapak Ibu sudah mahir merangkai kata ya. Tapi kalau misalnya belum memiliki keahlian dalam merangkai kata-kata pujangga untuk membujuk orang lain, bisa menggunakan ChatGPT Bapak Ibu. Nah, misalnya, tolong dibantu ketiknya deh. Misalnya buatkan 3 versi caption misalnya Instagram. Kita ke Instagram dulu ya. Buatkan 3 versi caption Instagram untuk promosi. Karena saya lagi pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk produk kaos, jadi saya izin ini ya, membuat promosi kaos sablon lokal khas Kalimantan. Misalnya Bapak Ibu kasih instruksi nih, tugasin aja ChatGPT yang gaya bahasanya santai, bisa ditulis dengan gaya bahasa santai, gunakan emoji dan sertakan ajakan beli. Nah, setelah diketik, diinstruksikan pegawainya Bapak Ibu. Ini pegawai kita ya yang gratis untuk saat ini. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Tinggal Bapak Ibu klik enter, maka akan muncullah seperti ini. Bapak Ibu tadi minta 3 versi, pegawainya langsung tuh buatin. Ini pegawainya gratis Bapak Ibu, bermodalkan wifi. Tadi minta 3, jadi buatkan 3. Bapak Ibu mintanya 10, nanti dibantu buatkan 10.
Misalnya kalau ini saya nggak masukkan mereknya ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena memang saya belum ada mereknya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya merek, silakan dituliskan mereknya supaya langsung diinformasikan merek produknya. Misalnya tadi mereknya yang 100 liter itu Maswi ya. Nah, bisa tuh Pak langsung dikasih. Buatkan saya caption dengan merek Maswi heater water apa gitu. Nanti muncul Pak. Nah itu sudah selesai Pak tugas captionnya. Nah setelah caption udah bisa Pak. Bapak Ibu sudah bisa, rekan-rekan mahasiswa sudah bisa. Kalau rekan-rekan mahasiswa ini ahlinya yang mitra mahasiswa. Bapak Ibu sudah bisa? Bisa ya? Insya Allah bisa. Jadi nantinya akan memudahkan Bapak Ibu ke depannya untuk mempromosikan produknya di sosial media. Dan juga terkait hasil luaran kegiatan kita di sini adalah tadi sudah disampaikan oleh Ketua IBT. IBT menyediakan etalase untuk produk Bapak Ibu, namun etalase itu masih kosong sekarang Bapak Ibu. Makanya tadi diminta untuk produknya, kalau misalnya produknya terlalu gede, itu bisa fotonya, tapi disertai dengan copywriting tadi. Gitu. Nanti untuk desainnya dibantu sama teman-teman. Tugas Bapak Ibu hanya menuliskan caption information, copywritingnya saja. Ada headline, ada tagline, dan ada call to action-nya. Seperti itu. Itu tapi nanti Pak dulu ya PR kita. Selanjutnya untuk, nah sama halnya dengan caption, copywriting juga seperti itu Bapak Ibu. Tinggal ditulis saja di ChatGPT, silakan tolong dibantu lagi Kakak. Bapak Ibu harus tulis dulu beberapa poin. Ya, misalnya produknya apa. Terus yang kedua, targetnya siapa? Ya, misalnya anak-anak muda, atau untuk wisatawan, itu boleh. Terus gaya bahasanya mau gimana? Terus nanti ditambahkan call to action-nya. Baru Bapak Ibu masuk ke ChatGPT. Contoh instruksinya apa? Buatkan promosi makanan khas Kalimantan untuk Instagram gaya bahasa humoris, targetnya anak muda, disertakan emoji dan hashtag. Jadi itu langsung muncul nanti Bapak Ibu. Seperti itu. Mudahkan Bapak Ibu membuat narasi. Dibantu dengan pegawai gratis. Jadi Pak Suhir nggak usah bingung gimana caranya buat ini ya, atau misalnya hanya mengandalkan video. Kalau video Bapak itu butuh waktu atau durasi yang lama untuk orang bisa menangkap seluruhnya. Kadang baru mungkin 10 detik orangnya sudah misalnya lewat gitu ya. Jadi memang alangkah baiknya untuk mendukung penguatan branding Bapak Ibu perlu yang namanya poster juga, gitu. Video oke, bukan tidak bagus ya Pak ya, bagus. Semua itu media bagus. Tapi yang sama dengan halnya manusia, sebaik apapun manusia tentu ada kurangnya ya Bapak Ibu ya. Begitupun media, mau secanggih apapun pasti ada kekurangannya, gitu. Makanya perlu strategi, bagaimana strateginya supaya produk kita itu memang bisa membumi lah ceritanya, atau dikenal oleh masyarakat secara luas. Seperti itu. Nah, itu saja Bapak Ibu tugas saya menyampaikan materi bahwa sebenarnya dalam branding itu tidak hanya logo, tidak hanya foto, ya, tapi juga bagaimana membuat kata-kata yang bisa membujuk customer. Nah, jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa copywriting dan caption adalah
senjata branding yang paling murah dan efektif. Ya, kalau video butuh kamera, yang nggak punya kamera, ya kalau saya punya kamera HP misalnya, kualitasnya kurang bagus lagi, jadi gambarnya pecah, gitu ya. Makanya saya katakan bahwa copywriting dan caption adalah senjata branding yang paling murah dan efektif, gitu. Terus yang kedua, tadi dari materinya ChatGPT bisa jadi asisten kreatif Bapak Ibu untuk membuat narasi ya. Kuncinya adalah promptnya jelas. Semakin detail instruksi Bapak Ibu berikan kepada ChatGPT, maka semakin baik pula narasi yang Bapak Ibu punya. Kalau instruksinya general atau bersifat umum, nanti juga ininya umum Bapak Ibu, tidak langsung terkonsiderasi ke produk Bapak Ibu, gitu. Ya kesadarannya terbangun, tapi tidak terfokus